Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya senang untuk bisa berbagi firman kepada Anda semuanya. Dan khususnya kita akan belajar dari Ayub pasal yang ke-24. Ada hal yang sangat menarik di dalam pasal 24 ini. Sekaligus menjawab sebuah pertanyaan besar yang seringkali kita ajukan. Kenapa kalau Tuhan baik, Dia mengizinkan kejahatan terjadi di muka bumi ini? Kalau Tuhan benar maha adil, kenapa orang fasik tidak segera dihukum sehingga kejahatan tidak semakin merajalela? Ini adalah pertanyaan besar yang seringkali terucap dan seringkali kita pikirkan juga. Ayub pun punya cara berpikir yang sama. Dia punya pertanyaan besar yang sama seperti yang seringkali kita ucapkan. Coba kalau Anda baca di dalam ayat yang kedua, ada orang yang menggeser batas tanah yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Ada orang tertentu dengan kekuasaan yang dia punya dan dia salah gunakan kekuasaan itu untuk bertindak semena-mena terhadap orang lain. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Yatim piatu adalah orang yang harusnya dikasihi, mendapat perhatian. Tetapi justru apa yang dipunyai si yatim piatu ini justru diambil, dirampas. Demikian pula halnya yang dialami oleh janda. Harusnya diperhatikan, tapi justru apa yang dipunya direbutnya. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan, mengapa Dia mengizinkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Demikian pula kita akan mencoba menggali dan merenungkan kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan. Sebetulnya lebih tepatnya bahwa Tuhan tidak mengizinkan kejahatan, tetapi memang karena pilihan manusia itu sendiri, kejahatan itu terjadi di muka bumi ini. Ada beberapa alasan yang saya ingin bagikan kepada Anda. Sekali lagi, pemahaman ini harusnya membuat kita tidak salah paham dan kita tidak mempertanyakan lagi di manakah keadilan Tuhan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kejahatan terjadi itu bukan karena dari Tuhan. Kejahatan terjadi bahkan saya berkata tidak datang dari Tuhan secara langsung. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tidak mungkin berbuat jahat atau mengizinkan kejahatan. Kejahatan terjadi karena pilihan manusia sendiri. Khususnya kalau kita belajar dari sejarah manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan itulah awal benih dosa masuk dalam kehidupan manusia. Setelah itu, kejahatan terjadi. Dimulai dari Kain yang membunuh Habil adiknya sendiri. Pembunuhan pertama terjadi. Apakah Tuhan mengizinkan atau membiarkan itu terjadi? Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tentu saja itu karena pilihan manusia itu sendiri. Pilihan manusia yang mengizinkan dosa itu masuk dan kemudian membuat kehidupan mereka diperbudak dengan dosa. Kejahatan terjadi karena pilihan manusia. Kejahatan terjadi karena dosa yang merusak segala sesuatu. Tuhan bagaimanapun juga tetap peduli. Dia tidak pernah membiarkan orang yang lemah ditindas, diperlakukan dengan semena-mena. Itu hal kedua yang perlu kita renungkan. Sebab kalau kita hanya membaca di pasal ini saja, karena pasal ini merupakan keluhan daripada Ayub, tentu saja pasal ini menceritakan seolah-olah Tuhan itu tutup mata dengan orang lemah. Tetapi kalau Anda baca di dalam kitab yang lain, Anda baca di dalam Mazmur misalnya, Anda baca bahkan di dalam kitab Amsal misalnya, di situ jelas sekali bahwa Tuhan itu berpihak dengan orang yang lemah. Bahkan Tuhan semakin benci kepada orang fasik yang bertindak semena-mena.
Jadi saudara, jangan hanya lihat di pasal ini saja, tapi bandingkanlah dengan pasal yang lain. Itulah cara menafsirkan Alkitab. Lalu kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya adalah seperti ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. Keadilan Tuhan tetap dinyatakan. Orang lemah akan dibela dan orang fasik akan dihukum. Pengadilan Tuhan bagaimanapun juga tetap berlangsung. Ada waktunya setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama dia hidup. Termasuk orang fasik pun akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Dia bagaimanapun juga akan kena hukuman daripada Tuhan. Dan bagaimana dengan nasib orang lemah? Bagaimana dengan mereka yang memang yatim piatu, janda, orang asing, orang yang tertindas? Jangan berpikir bahwa Tuhan tutup mata kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, dan bagaimanapun juga Tuhan melindungi mereka. Bukankah Tuhan bahkan menyamakan dirinya dengan mereka? Kalau Anda baca Matius pasal yang ke-25, Yesus mengajar kepada orang banyak pada waktu itu. Kalau kita melakukan sesuatu kepada seseorang yang lemah, seseorang yang hina ini, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pikirkan ini, bahwa Tuhan menyamakan bahkan dirinya dengan kelompok orang lemah ini. Barang siapa memberkati orang lemah, dia memberkati Tuhan. Barang siapa mengasihi orang lemah ini, dia mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli dengan anak yatim, dengan janda, dengan orang miskin, dengan orang yang tertindas? Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap mengasihi. Jadi saya rasa firman Tuhan di dalam Ayub 24 ini harus kita pahami secara luas. Saya ulang sekali lagi, kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan terjadi? Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena dosa manusia. Yang kedua, kejahatan terjadi karena pilihan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa orang fasik pasti akan mendapat hukumannya pada waktunya. Yang keempat, orang lemah tetap diperhatikan Tuhan, tetap dipelihara Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.